Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengecek kiprok ya. Kiprok yang masih bagus dan juga kiprok yang sudah rusak. Kiprok itu apa sih kiprok? Kiprok adalah salah satu komponen kelistrikan yang ada di sepeda motor. Kebetulan ini kiproknya kiprok motor karbu. Fungsi kiprok ialah yang pertama untuk menyetabilkan arus listrik yang berlebihan. Arus listrik yang dialirkan oleh spool melalui kiprok kemudian disalurkan ke lampu utama atau penerangan. Lampu penerangan kan itu 12 volt maksimal, maka di sini distabilkan ya supaya tidak berlebihan. Kalau misalkan berlebihan, lampunya akan putus. Yang kedua, fungsi kiprok adalah merubah arus dari spool, arus AC dirubahlah menjadi arus DC, arus AC yang arus bolak-balik dan arus DC yang arus searah yang disalurkan ke aki sehingga aki dapat menyimpan strum. Mungkin itu aja ya dua fungsi kiprok. Yang pertama menyetabilkan arus, yang kedua merubah arus. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada konsumen ke bengkel kita atau ke tempat kita dengan keluhan motor lampunya putus-putus ya, lampunya sering putus ketika di RPM tinggi. Langkah yang pertama untuk mendiagnosanya adalah kita pakai bohlam kita yang masih hidup, bohlam bekas yang masih hidup, kita tes ya, seperti di video awal kita tes, kita geber apakah putus atau tidak. Kalau misalkan putus, langkah yang kedua adalah kita membongkar kiproknya ya, kita bongkar dan kita lihat. Kita lihat nih. Kita lihat si kiproknya. Ini ilustrasi. Kita lihat ya. Kita lihat di bagian penerangan ya. Keluhannya kan lampu putus-putus. Kita difokuskan ke penerangan. Nah, ini untuk bagian penerangan, yang satu massa dan yang kedua itu arus yang dari spool ya, bagian penerangan. Secara fisik nih, ini ada yang kebakar. Ada yang kebakar ya. Kelihatan nggak ya? Nih ada yang kebakar nih, bagian di area penerangan ada yang kebakar. Jadi dari sini saja sudah kita bisa simpulkan, kita bisa vonis bahwa si kiproknya harus melakukan pergantian. Tetapi bagaimana kalau misalkan si kiproknya itu tidak ada yang kebakar ya, secara fisik tidak ada yang kebakar. Jadi langkah yang ketiga itu kita ukur ya tahanan si kiprok itu, kita bandingkan dengan kiprok yang masih bagus dan masih berfungsi. Kalau misalkan tahanannya lebih rendah, berarti kiproknya sudah dipastikan rusak. Kita langsung aja cek ya tahanan kiprok yang ini ya, yang bawaan motor ini. Nah, di kiprok yang bawaan motor ini negatif ke massa, yang positifnya kita ke blur ini. Yang positif ke bawah ya. Kita lihat tahanannya berapa. Nah, ini di angka 5 ya, tahanannya di angka 5. Kita coba kiprok yang masih bagus ya. Nah, untuk di kiprok yang masih bagus, yang masih berfungsi, itu tahanannya di angka 6. Tuh di angka 6, berarti kita sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memvonis bahwa kiprok ini sudah harus diganti ya. Ini cara yang ketiga. Bisa dari fisik dan juga bisa dari kita ukur tahanannya untuk bagian penerangan. Yang keempat, bisa juga kita misalkan ada kiprok yang masih bagus, kita pasang aja, kita pakai bohlam yang punya kita yang masih nyala ya, kita tes, digeber sampai RPM tinggi. Kalau misalkan tidak putus, berarti itu udah fix si kiproknya yang harus diganti. Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama ya kita cek putus apa enggak pas digeber RPM atas. Yang kedua kita cek fisiknya. Yang ketiga melalui tahanan. Yang keempat kita pakai menggunakan kiprok kita ya, menggunakan kiprok yang masih bagus. Ini ada yang ketinggalan ya, ada yang ketinggalan cara mengecek, takutnya lampunya putus atau mati ya. Bukan putus sih. Kalau misalkan lampunya mati, cek juga ini bagian strum yang dari spool ya. Cek juga strum yang dari spool. Caranya tes pen DC kita tempelkan ke ground atau ke massa dan ujungnya kita
tonjokan ke soket bagian penerangan. Kita tinggal hidupkan aja, kalau misalnya dihidupkan atau diselah ya. Nah, berarti ini arus yang dari spool menuju kiprok ada. Baru kita melakukan diagnosa yang seperti tadi ya, diagnosa dari pengecekan fisik kiprok, tahanannya, terus kita ganti juga pakai kiprok yang baru untuk pengetesan. Nah, ini cara pengetesan kiprok rusak atau tidak apabila konsumen mengeluhkan lampunya putus-putus. Kalau misalkan nanti di part 2 kita pengecekan cara akinya yang tekor ya. Pengecekan dan diagnosa aki yang tekor ya, bagian aki. Ini untuk bagian penerangan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Pengecekan kiprok ada manfaatnya. Silahkan yang belum subscribe di subscribe, like, and share. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Mungkin cukup sekian ya. See you next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.